sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Sifat Az-Zawjah As-Salihah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas bagaimana karakter dari istri yang salehah, di mana beliau, ini penulis kitab Syekh Abdul Razak, membawakan sebuah hadis dari Sunan Al-Baihaqi tentang sebaik-baiknya wanita atau wanita yang terbaik menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak hadis yang mulia ini. Qala hafizahullahu taala, wa min sifatil mar'ati salihah ma jaa fi Sunanil Baihaqi an Abi Udzainah As-Sadafi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau hafizahullah taala, termasuk sifat dari istri yang salihah adalah apa yang disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Udzainah As-Sadafi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqainallah. Perhatikan barakallahu fikum, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 karakter ya yang dimiliki oleh wanita yang terbaik. Khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian, istri yang paling baik itu dia memiliki 5 sifat. Yang pertama kata beliau al-wadud, ya, dia memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Nah, istri yang terbaik itu adalah istri yang penyayang, bukan istri yang jutek ya, tapi istri yang penyayang. Kemudian al-walud, subur. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga al-muwatiyah, yang patuh kepada suaminya. Ya. Kemudian yang keempat al-muwasiyah. Al-muwasiyah ini dia setia, loyal kepada suaminya. Ya, selalu mendampingi suaminya. Ya, menghibur suaminya ketika susah, kemudian membantu suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini muwasiyah, loyal atau setia. Kemudian idza taqainallah, ya, selama dia bertakwa kepada Allah, selama mereka bertakwa kepada Allah. Ini sifat yang kelima, yakni takwa Allah. Jadi ada berapa? Ada 5 ya karakter atau 5 sifat. Yang pertama, dia memiliki sifat penyayang. Sekalian dibikin listnya ini, ibu-ibu di rumah itu sudah masuk belum ini kriteria? Yang pertama penyayang, yang kedua subur, yang ketiga patuh, yang keempat setia, yang kelima bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunna al-munafiqat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan seburuk-buruk istri kalian adalah yang suka melakukan tabarruj, yang mempertontonkan kecantikannya, mempertontonkan perhiasannya ya di hadapan ya laki-laki yang tidak berhak. Al-mutakhayyilat, demikian juga yang sombong, yang tinggi hati. Ya. Wa hunnal munafiqat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melabeli mereka dengan sifat munafik. Wa hunnal munafiqat, mereka ini pada hakikatnya adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam, dan tidak akan masuk surga di antara mereka melainkan seperti gagak yang belang. Maksudnya gagak itu kan mayoritasnya dia berwarna hitam, ya. Jarang sekali ada gagak yang belang warnanya. Ya. Sehingga yang dimaksud oleh beliau ingin menunjukkan bahwa sedikit sekali di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah hadis nomor 1849. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Barakallahu fiikum. Ya, ini menunjukkan ada
ada 5 karakter dari wanita atau istri yang solehah dan 2 karakter dari seburuk-buruknya wanita. 5 karakter yang dimiliki oleh wanita terbaik. Yang pertama, dia adalah yang memiliki cinta, kasih sayang, ya, penyayang, kemudian juga subur, kemudian patuh, setia, dan bertakwa kepada Allah. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu dari 5 karakter ini. Karena pembahasannya cukup panjang, hadis ini kita bagi 2. Kita bahas penggalan yang pertama yang berkenaan dengan sifat wanita terbaik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah taala fanzur ila hadhihi sifat li zaujah as-salihah. Perhatikanlah oleh kalian ya sifat-sifat istri yang salihah ini. Yang pertama al-wadud. Al-wadud, penyayang. Apa makna al-wadud? Wa hadhihi sifatun karimah wa khullatun hamidah fil mar'ah as-salihah wa zaujah al-mubarakah. Maka sifat al-wadud atau penyayang ini merupakan sifat yang mulia. Ya, karakter yang terpuji pada seorang wanita yang salihah dan seorang istri yang diberkahi. Ya, jadi ini sifat yang sangat baik ya pada diri wanita, dia memiliki sifat penyayang. Qala al-wadud ay muttasifatun bil wud wa husni tawaddud. Maksud al-wadud di sini adalah dia disifati dengan kecintaan dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Jadi seorang wanita salihah itu hendaknya penuh kasih sayang. Ya, wa haqqun nas bidzalika az-zauj. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang tersebut adalah suami. Ya, jadi orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang seorang istri itu adalah suami. Ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan ekspresi kasih sayang itu adalah suami. Kalau wa antuhsina at-tawaddud ilaihi, maka hendaknya dia ya mencurahkan kasih sayangnya kepada sang suami. Wa antaksiba ya masyairahu wa atifatahu bil kalimati latifah wa alfadhiha al-adhibah atau al-adhubah wa husnu tawaddudiha lahu fi muamalatihi lahu wa fi madhariha wa hayatiha. Maka hendaknya seorang wanita salehah itu berusaha untuk mencurahkan kasih sayang ketika dia bergaul dengan suaminya. Demikian juga dia curahkan kasih sayang lewat kalimat-kalimat latifah. Ucapan-ucapan yang penuh kelemah lembutan. Kemudian lafaz-lafaz yang menyejukkan. Jadi nggak ada kamusnya wanita solehah itu jutek. Ya, tahu jutek? Ya, ngomongnya menyakitkan hati, kasar. Nggak ada kamusnya wanita muslimah itu seperti itu. Sehingga kalau ada wanita beralasan, ya sudah saya orangnya seperti ini, Anda harus berubah. Ya, terhadap suami nggak boleh seperti itu, jutek pada suami. Ya, hendaknya dia memiliki karakter al-wadud. Ya, memiliki kasih sayang yang ini kemudian diwujudkan dengan ucapan-ucapan yang penuh kelemah lembutan, yang diwujudkan dengan ucapan-ucapan yang dipenuhi dengan kasih dan kasih sayang. Ucapan-ucapannya menyejukkan. Ya, ucapan-ucapannya seorang wanita solehah itu menyejukkan, bukan membuat hati itu semakin kesal. Wa tawaddud yakunu bil kalam. Nah, sekarang dalam bentuk apa saja? Ya, kecintaan dan kasih sayang itu diwujudkan. Kata beliau, wa tawaddud yakunu bil kalam. Ya, kecintaan itu diwujudkan dengan ucapan. Ya, kalau ngomong itu tidak dengan nada yang tinggi, tapi dengan nada yang rendah. Ya, dengan nada yang lembut, ya. Tidak kemudian ya sebagian orang membentak-bentak suaminya, mengangkat suaranya di hadapan suami. Ya, ini bukan sifat wanita solehah. Ya. Ini dibuat listnya ini, ibu-ibu ya, biar kita bisa mengoreksi diri. Ingat ya, kalau kita tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh syariat kita, nanti di akhirat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau wayakunu bil hay'ah, kemudian juga kecintaan itu muncul atau ditampakkan dengan hay'ah. Hay'ah itu rupa, mimik wajah. Ya, mimik wajah. Wajahnya tidak cemberut, wajahnya tidak kemudian menampakkan wajah yang masam di hadapan suaminya, tidak.
Wa yakunu bil madhar, demikian juga dengan penampilan. Dia tidak cuek dengan penampilan. Ya, dia berpakaian seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, dia berpakaian ya dengan pakaian yang menunjukkan kecintaannya kepada suami, tidak cuek dia dengan pakaian yang dia kenakan. Wa yakunu bil amal, demikian juga dengan sikap dan perbuatan. Wa yakunu bil khuluq, demikian juga hendaknya dia wujudkan dengan karakter atau akhlaknya. Jadi kecintaan dia, sifat kasih sayang dia itu diwujudkan dalam segala perkara. Dari ucapannya, dari mimik wajahnya, dari penampilannya, dari sikapnya kepada suami, demikian juga dari karakternya atau akhlaknya. Baik, jadi ini sikap yang pertama atau sifat yang pertama yang ada pada wanita yang terbaik, bahwa dia memiliki kasih dan sayang, penyayang kepada suami. Ini yang pertama. Qala hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, al-walud, ya. Kemudian subur, yang kedua itu sifatnya subur. Apa makna subur di sini? Ai katsiratul injab, memiliki anak yang banyak. Ya. Cuma kita perlu tahu bahwa sifat ini kan nggak bisa diatur kan. Kadang ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki kesuburan. Dia ya setiap tahun mungkin kalau diatur atau kalau misalnya diinginkan dia setiap tahun tuh bisa melahirkan satu orang anak tiap tahun ada. Ini terkadang ada wanita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin rahim yang kurang subur. Maka ini di luar kodrat dia, ada di luar kemampuan dia, maka nggak jadi masalah kalau dia tidak subur karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu ketika dia tidak suka punya anak yang banyak. Aslinya dia subur tapi kemudian ya dia memutus keturunannya. Ya nggak pengen punya anak yang banyak. Maka hilang sifat keutamaan dari wanita tersebut. Kalau itu berasal dari dirinya ya. Kalau itu berasal dari dirinya, dia nggak pengen punya anak yang banyak, walaupun dia sesungguhnya subur. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau memang dari sananya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia bukan sebagai wanita yang subur, maka ini di luar kemampuan dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kata beliau, al-walud ay katsiratul injab. Karakter yang kedua dari wanita salihah atau istri yang salihah, dia adalah seorang wanita yang subur, banyak anak. Wa hiya sifatun hamidah fil mar'ah. Dan ini merupakan sifat yang terpuji bagi seorang wanita. Ini merupakan sifat yang terpuji bagi seorang wanita, bukan sifat yang tercela. Ya, jadi justru kebalikan ya dari apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang wanita ketika banyak anaknya seakan-akan ya dia tercela. Tidak. Justru di dalam Islam, wanita yang banyak anak itu terpuji. Baik, sifat banyak anak pada seorang wanita itu sifat yang terpuji. Kata beliau, wahia min khairin nisa. Maka wanita yang subur ini termasuk wanita-wanita yang terbaik. Qala wa idza kanatil mar'atu mubtalatan bi illatin aw maradin fa hadha amrun la yadurruha. Kalau misalnya seorang wanita dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit sehingga tidak bisa melahirkan anak misalnya, atau anaknya terbatas, fahadha amrun la yadurruha, maka perkara ini tidaklah memudaratkan dirinya. Artinya dia tidak berdosa. Misalnya Allah takdirkan dia mandul misalnya, udah bertahun-tahun menikah, ketika diperiksa memang istri ini bermasalah, maka yang demikian bukan celaan baginya. Itu semua kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha amrun la yadurruha. Maka perkara ini tidaklah memudaratkannya sama sekali. Qala li'annahu laysat amran ya qassarat fihi aw sa'at. Maka ini bukan suatu perkara yang bisa dia jangkau. Artinya ini di luar kontrol seorang wanita. Dia terlahir dalam keadaan subur atau tidak, ini semua apa? Ini semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan kontrol dia. Ya. Wa hiya fil khilali bihi fala yuhasibuhullah wala yuhasibuhallahu ala dzalika wala yadurruha dzalik. Maka ini tidaklah karena ini dialah tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan memudaratkannya sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya Allah takdirkan dia bukan sebagai wanita yang subur, maka itu bukan kesalahan dia.
ya itu semua kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, ya, wala yatanafa dzalika ma'a salahiha, yang demikian tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesolihannya, ya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan kesolihannya kalau memang itu sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa taala atas diri wanita tersebut. Amma in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulad wa taqta'u al-injab wa tas'a fi qat'atihi, ya, fa hadza fihi dararun 'alaiha. Berbeda dengan seorang wanita yang pada asalnya dia adalah seorang wanita yang subur, akan tetapi dia tidak pengen punya anak, ya, atau dia memutus, ya, keturunannya, ya, misalnya dia mengikuti program keluarga berencana, nggak pengen punya anak, ya, wa tas'a fi qat'atihi fa hadza dararun 'alaih, dan dia sengaja untuk memutus keturunannya, maka yang ini membahayakan, perkara ini membahayakan dirinya, baru dia dihukum, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah memutus kesuburannya. Ya, kalau dia sengaja, tujuannya dia misalnya menggunakan alat kontrasepsi untuk tidak punya anak sama sekali, maka yang demikian ini merupakan, ya, suatu hal yang tercela. Gimana Ustadz kalau dia kontrasepsinya untuk mengatur jarak kelahiran misalnya? Kalau untuk mengatur jarak kelahiran tidak mengapa. Misalnya agar dengan alasan agar anaknya bisa diasuh dengan baik, disusui dengan baik, ya, disusui dengan penuh, misalnya dia pengen menyusui anaknya selama 2 tahun, maka tidak mengapa dia menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan yang seperti itu, ya. Dan namanya kontrasepsi bukan hanya menggunakan alat-alat medis, ya, banyak cara, banyak teknisnya, tinggal dibicarakan bersama seorang dengan suaminya, tinggal dia bicarakan dengan suaminya. Tapi kalau yang dia inginkan, misalnya dia memutus kelahiran, ya, tidak pengen punya anak sama sekali biar kelihatan muda, apalagi sebagian orang, ya, tidak pengen punya anak, tidak pengen menyusui untuk menjaga bentuk fisiknya, tidak dilakukan lagi, merupakan suatu perbuatan yang tercela, ya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia, ya, akan menghukum dia karena perbuatan tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian, ya, banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lainnya. Jadi Nabi SAW memerintahkan para laki-laki untuk mencari wanita yang subur, ya, agar punya banyak anak, sehingga Nabi SAW berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak tersebut di depan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Qala falladhi yanbaghi 'alal mar'ati an tas'a fi wujudil aulad. Maka sudah sepantasnya bagi seorang wanita dia untuk berusaha mewujudkan anak, mewujudkan keberadaan anak. Ya, jadi semakin banyak anak yang dia dapati, pada hakikatnya semakin banyak keberkahannya. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh orang tua kita, banyak anak, banyak rezeki, ya, atau dengan bahasa yang lain kita katakan banyak anak, banyak keberkahan. Ya, kalau dia niatkan saya punya banyak anak, maka anak tersebut akan saya didik menjadi orang-orang yang saleh. Maka luar biasa, ya, pahala yang dia dapatkan, yang didapatkan oleh wanita tersebut. Dia memperbanyak umat Muhammad SAW, apalagi umat Muhammad SAW yang dia hasilkan, ya, dari rahimnya itu adalah orang-orang yang saleh, para dai, ya, yang mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dilakukan lagi, ibunya mendapatkan pahala dari perkara tersebut. Ya. Wa tabdhulu sababa fi dzalik wa tas'a fi tarbiyatihim wa tanshiyatihim wa ri'ayatihim.
Kemudian dia berusaha untuk mewujudkan anak yang banyak. Kemudian dia berusaha juga untuk mendidik mereka, ya, kemudian menumbuhkan mereka dan menjaga mereka. Wa tahtasibu litakuna sababan fi ayyujada fil mujtama'i abna'un salihun wa du'atun muslihun. Dan dia, ya, tahtasib, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi sebab untuk mewujudkan, ya, keberadaan anak-anak yang saleh, keberadaan para dai-dai yang membuat perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia niatkan, ya, saya punya anak yang banyak, anak-anak yang saleh yang bisa melakukan perbaikan demi perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka sang ibu pun mendapatkan pahala. Ya. Wa tahtasibu dzalik. Maka kemudian dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui perkara ini dari awal masuknya dia ke dalam bahtera rumah tangganya. Jadi sebelum dia membina bahtera rumah tangga, seorang wanita sudah memiliki niat, saya menikah agar saya bisa memiliki atau melahirkan, ya, generasi anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi figur-figur terdepan dalam melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia dari awal sudah berniat seperti itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Taqulu bainaha wa bainallah, dia mengatakan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la Allah, ya, yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda amin ulama'il muslimin amin du'atil khair. Ya, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan diriku dengan keberadaan anak-anak yang menjadi a'immatul huda, para imam, para pemimpin, ya, yang menggiring manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ulama'il muslimin, ya, agar mereka juga menjadi para ulama-ulamanya kaum muslimin. Min du'atil khair, atau menjadi dai-dai yang mengajak kepada kebaikan. Fayuktab laha al-ajrul azim ala hadhihi niyyah as-salihah. Maka akan dituliskan baginya, ya, pahala yang luar biasa, pahala yang sangat besar, ya, karena niat yang baik ini. Wa ma yatba'uha minal inayati war iyayah, ditambah lagi dengan perhatian dan penjagaan dia terhadap anak-anaknya. Ya, Anda berniat saja ketika masuk ke dalam bahtera rumah tangga, saya ingin melahirkan dari rumah tangga saya ini, dari pernikahan yang saya jalankan ini, saya ingin melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, para ulama, menjadikan mereka, ya, keluar dari pernikahan ini anak-anak yang selalu menyeru manusia kepada kebaikan dan seterusnya. Dia sudah mendapatkan pahala yang besar dari sekedar niat saja. Kemudian dia tambah, diikuti dengan upaya, dia didik betul anak-anaknya, dia jaga betul-betul anak-anaknya, dia perhatikan anak-anaknya sehingga tumbuh kembang dengan tumbuh kembang yang baik, ya, maka semakin besarlah pahala seorang wanita. Ini makna dari al-walud, ya. Ini seorang wanita itu penyubur, artinya dia suka memiliki banyak anak. Kemudian karakter yang ketiga, barakallahu fikum, al-muwatiyah, ya, al-muwatiyah, yang lembut atau yang patuh, tunduk. Ai allati laisat fadhatan wala ghalidhah, ya, yaitu dia bukan seorang wanita yang keras kepala lagi kasar, ya, keras kepala, kalau dikasih tahu oleh suaminya selalu membantah, tidak pernah taat kepada suaminya. Ya, bukan wanita yang tunduk dan pasrah, ya, kepada suami. Ya. Sehingga al-muwatiyah ini artinya dia adalah seorang wanita yang patuh kepada suami. Bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti' wa tastajibu wa la tastankifu wa la tastakbir wa la tasta'li ala zauj. Maka dia adalah seorang wanita yang patuh. Dia mendengar dan mentaati serta, ya, memenuhi, ya, perintah atau memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini karakter wanita yang ketiga yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tastankif, wala tastakbir, wala tasta'li ala zauj.
Dia tidak kemudian membantah, tidak kemudian merasa sombong dan merasa tinggi kepada suaminya. Wala yakunu ya minha nusyuzun au ta'al, dan dia tidak durhaka sama sekali dan merasa tinggi di hadapan suaminya. Ini karakter ketiga dari wanita yang terbaik. Yani dia taat kepada suami, tidak kemudian membangkang, membantah ya apa yang diinginkan oleh suaminya. Ya, maka hati-hati para ummahat, para ibu yang ada di rumah, ya, termasuk sifat istri yang solehah adalah dia taat kepada sang suami, taat kepada sang suami. Kemudian al-muwasiyah, kemudian yang keempat, karakter yang keempat, al-muwasiyah. Ay allati tuwasi zawjaha wa taqifu ila janbihi wa takunu aunan lahu alal khair wa ala taatillah wa ala ma fihi sa'adah wal falah. Al-muwasiyah, yakni dia selalu setia kepada suaminya. Ya, loyal dia kepada suaminya. Ya. Arti al-wasi ya, muwasiyah ini artinya dia selalu ya loyal ya, selalu setia kepada sang suami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia selalu berada di samping atau di sebelah suaminya. Ya, ketika suaminya melakukan kebaikan, dia mendorong, memberikan semangat suaminya untuk mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan tersebut. Ketika suaminya suaminya dalam keadaan susah, dia pun tidak meninggalkan suaminya. Dia selalu berada di sisi suaminya, setia dan loyal dia kepada suaminya. Ya. Wa taqifu ila janbih, dia selalu berada di sisi suaminya. Wa takunu aunan lahu alal khair, selalu membantu dan menolong suaminya dalam kebaikan. Wa ala taatillah, dan juga selalu membantu dan menolong suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang wanita salehah. Jadi jangan menjadi penghalang ya suami dari melakukan kebaikan. Hati-hati ya. Terkadang seorang wanita menjadi melakukan kebaikan. Ya, kita ambil contoh misalnya dalam berbakti kepada orang tua. Ya, seorang suami mungkin dia banyak mencurahkan kasih sayang kepada ibunya. Maka jangan kemudian kita menjadi penghalang sang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, justru kita harus mendukung. Kita harus mendukung sang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Demikian juga ketika sang suami memiliki kebiasaan bersedekah. Ya, kita dukung suami untuk melakukan sedekah, jangan kemudian kita halang-halangi. Ya, ketika suami bersedekah ya, kemudian sang istri komentar dengan komentar-komentar yang tidak baik. Jangan seperti itu. Hendaknya seorang istri selalu mendukung suaminya, membantu suaminya dalam ya melakukan pahala. Ya, terkadang suami nggak jadi beramal gara-gara istri. Ya, harusnya sudah berniat, ya kemudian kelirunya dia cerita sama istrinya, ini saya punya uang lebihan, mau sedekah untuk fakir miskin misalnya. Wah, jangan, kita sedang butuh ini ya, kita sekarang nggak tahu ini kapan corona ini akan berakhir, mending uangnya disimpan saja daripada kita bersedekah misalnya. Ya, ini kan lagi relevan dengan kondisi kita sekarang ya. Kita lihat saudara-saudara kita banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Ya, kalau kita misalnya memiliki kelapangan rezeki ya, tabungan masih banyak misalnya. Kalau hitung-hitung kebutuhan ini masih cukup lah sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang. Ya, bagilah sedikit buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, berikan bahan makanan kepada mereka. Banyak yang di antara mereka yang keadaannya lebih parah daripada kita. Ya, sehingga suami dan istri itu harusnya bahu-membahu. Ya, ternyata kalau misalnya suaminya cerita ke istrinya, ini saya punya sedikit kelebihan harta pengen saya sedekahkan untuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan sekarang. Ternyata istrinya punya tabungan. Ya, iya Mas, iya Bang, saya juga punya tabungan. Ya, ayo kita bareng-bareng. Kan seperti itu yang kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, sehingga kalau kita bisa suami istri itu bekerja sama dalam amalan-amalan kebaikan.
Ya, dia selalu menjadi apa? Aunan lahu alal khair wa ala taatillah. Yang namanya seorang istri itu selalu menolong suaminya, membantu suaminya dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita. Ya, keluarga kita mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena suami dan istri selalu tolong menolong dalam kebaikan. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang dia bangun di waktu malam, kemudian dia bangunkan juga, dia bangun untuk sholat malam, kemudian dia bangunkan juga istrinya. Ya, ketika istrinya itu enggan untuk bangun, maka dia percikan air ke istrinya agar istrinya juga bangun malam. Sebaliknya juga, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang dia bangun di tengah malam untuk melakukan sholat malam, lalu dia bangunkan suaminya. Ketika suaminya berat untuk bangun, maka dia percikan air, ya, agar suaminya bangun untuk bisa sholat malam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa salah satu sebab kita mendapatkan rahmat, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekerja sama dalam kebaikan. Cobalah antum semua upayakan dalam rumah saling mendukung dalam kebaikan. Ya, insya Allah curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di rumah-rumah kita. Ya, keberkahan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rumah tangga kita. Ya, terkadang kita sering ya, kalau belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang harmonis, ya, kita mempelajari sikap-sikap apa, tapi kita lupa bahwa keharmonisan rumah tangga, keberkahan rumah tangga itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari upaya kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang suami dan istrinya di rumah, mereka bekerja sama bagaimana caranya agar kita bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan menjadi sebab, ya, curahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa alama fihi as-sa'adatu wal falah, dan dia juga membantu suaminya pada segala perkara yang bisa membawa kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Jadi jangan menjadi penghalang, ya, jangan menjadi penghalang suami dari kebaikan. Ya. Di dalam sebagian tafsir, ya, ketika para ulama menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa inna auladakum wa amwalakum fitnah, ya, sesungguhnya harta anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Nah, kalau saya lupa ayatnya, ya, pokoknya ayatnya itu menyebutkan bahwa sesungguhnya anak-anak kalian, keluarga kalian, dan harta kalian itu adalah fitnah. Maka disebutkan bahwa di masa Nabi alaihissalam ada sebagian dari para sahabat yang mereka ingin berhijrah, ingin hijrah ke kota Madinah. Namun kemudian dihalang-halangi oleh istri dan anaknya. Ya, anak dan istrinya tidak mengizinkan dia atau tidak membolehkan dia untuk melakukan hijrah. Akhirnya dia ikuti keinginan istri dan anak-anaknya. Begitu dia setelah Allah mudahkan dia hijrah, baru dia hijrah, dia mendapati bahwa dirinya telah jauh ketinggalan dari sahabat-sahabat yang telah hijrah jauh sebelum dirinya hijrah. Nah, kemudian dia baru menyesal, ternyata anak dan istrinya menjadi penghalang dia dari mendapatkan kebaikan. Nah, kita sebagai istri jangan seperti itu, ya. Ibu-ibu sebagai seorang istri jangan seperti itu, jangan menjadi penghalang suami kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang istri hendaknya selalu memberikan bantuan kepada suaminya, mendukung suaminya untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, kata beliau hafizahullahu taala, qala sallallahu alaihi wasallam, idza taqainallah, apabila mereka, yakni wanita-wanita tersebut bertakwa kepada Allah. Ini yang kelima, yakni sifat wanita tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ay anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati idza taqatillah. Ya, yang namanya sifat-sifat ini hanya saja memberikan manfaat apabila sang wanita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala.
waludan muwasiyatan wa huwa tatlubu bidzalika amra dunya laysat muttaqiyatan lillah lam tufidha hadhihi sifat. Ya, apabila seorang wanita ya dia penyayang, kemudian dia pun subur, patuh dan setia kepada suaminya, namun yang dia inginkan dari itu semua hanyalah masalah-masalah dunia, ya hanya sekedar agar dicintai oleh seorang oleh seorang suami, ya bukan dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai bentuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tufidha hadhihi sifat walam tanfa'ha, maka sifat-sifat tersebut tidak bermanfaat. Ya, ini yang saya lihat beliau sangat dalam kitab ini beliau berulang-ulang mengingatkan kepada wanita salehah. Ya, Anda itu jadi salehah bukan karena suami Anda, tapi karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah, baru itu akan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Tapi kalau kita melakukannya hanya untuk sekedar mencari ridho suami atau sekedar untuk mendapatkan dunia agar diperlakukan dengan baik, ya maka yang demikian tidaklah memberikan manfaat. Innama takunu hadhihi sifat nafi'atan laha idza tasafat biha talaban liridallah. Hanya saja sifat-sifat ini atau karakter-karakter ini memberikan faedah kepadanya kalau dia ya meniatkan dengannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang akan berat ya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan karena manusia, karena mengharapkan balasan dari manusia, ya maka kita akan banyak kecewa. Kita akan banyak kecewa. Ya, barang siapa yang sudah mengalami banyak lika-liku kehidupan, dia akan dapati bahwa berharap kepada manusia hanya akan melahirkan kekecewaan. Ya, sudah banyak menempuh lika-liku kehidupan, tahu betul bahwa kalau kita berharap kepada manusia, menyandarkan hajat kita kepada manusia, kita akan banyak kecewa. Tapi kalau kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, pasti akan berakhir pada kebaikan. Kalau enggak di dunia, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Masaian fit tahqiqi, ya takwa, dan hendaknya dia niatkan untuk mencari ridho Allah serta untuk melaksanakan ya ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua karakter ini harus dibangun di atas prinsip takwa Allah. Ya, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin kita cukupkan di sini sampai di sini ya, karena ini pembahasannya cukup panjang. Adapun sifat-sifat yang selanjutnya yang berkenaan dengan syarrun nisaikum, ya, sejelek-jeleknya istri kalian, ini sifat istri yang paling jelek, ya, ini akan kita bahas pada pertemuan esok hari insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi ikhwan wal akhwat, para aba wal ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan, terutama yang berkenaan dengan tema kita di pagi hari ini, bisa melayangkan pertanyaannya ke nomor 0812 8281 5947 0812 8281 5947 atau 0811 717 544 0811 717 544. Silahkan layangkan pertanyaan Anda, insya Allah kita akan jawab apa yang bisa kita jawab. Ustadz, apakah benar tanda kesuburan wanita dari jari tangannya? Wallahu ta'ala a'lam. Sepertinya tidak. Ya, wanita itu subur atau tidak, yaitu bisa dilihat dari susah atau tidaknya dia mendapatkan keturunan, atau bisa juga dilihat dari keluarganya, ya, karena itu sifatnya genetis. Kalau keluarganya kita lihat memiliki banyak anak, ya, maka insya Allah dia juga akan
memiliki atau mewarisi sifat yang sama, ya, sifat genetis yang sama. Hati-hati ya dari menerka-nerka dari jari tangan, ya, banyak sekali yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat, ya, misalnya meramal nasib dengan jari tangan, dilihat, oh kamu jadi orang yang sukses, oh kamu ini istrinya 2, ya. Apa hubungannya jari tangan kita dengan kesuksesan kita? Nggak ada hubungannya. Demikian juga sidik jari, ya, untuk melihat bakat seorang anak dari sidik jarinya. Ya, ini ini tidak ada penelitian ilmiahnya, ya. Ya, apa kalau orang bilang tuh pseudoscience, nggak ada penelitian ilmiahnya. Ya, jangan percaya yang seperti ini. Ya, kita khawatirkan ini juga termasuk dalam ramalan. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian berdosakah jika seorang suami, ya, pertanyaan selanjutnya, berdosakah jika seorang istri meminta suami menikah lagi karena sang istri tidak bisa memberikan keturunan? Tidak berdosa, Masya Allah. Ya, karena seorang suami tentunya, seorang laki-laki dia menginginkan anak keturunan, maka tidak mengapa kalau seorang istri meminta suaminya menikah lagi karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Masya Allah, ya, ini istri solehah, ya. Ini istri yang solehah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada rumah tangga antum. Baik. Ustadz, bagaimana jika seorang yang sedang ta'aruf terjebak dalam situasi intensnya chat? Oh, suka chatting, ya? Apakah ini istidraj karena semakin sering chat semakin sulit pula proses menuju khitbah? Ya, bisa jadi. Ya, kan bisa jadi, ya. Kadang-kadang kalau perbuatan dosa kita Allah Subhanahu wa taala balas dengan kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebaliknya, dengan ketakwaan kepada Allah, ya, masing-masing pihak menjaga ifahnya, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan hubungan kecuali hal-hal yang penting saja, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam Al-Qur'an surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berikan jalan keluar kepadanya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara ketakwaan kepada Allah dengan kemudahan yang akan kita dapatkan. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepadanya, ya. Jadi jauhi, ya, obrolan-obrolan yang tidak mengena, ya, dengan calon Anda, maka ini akan mudah-mudahan dengan meninggalkan itu semua, proses pernikahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pantaskah suami yang memulai meminta maaf kepada istri yang meninggalkan rumah tanpa izin, meskipun istri jelas-jelas salah? Tentunya di pihak suami ada juga kesalahan, dan dari pihak istri tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Atau bagaimana sebaiknya? Taib, barakallahu fikum, permasalahan rumah tangga seperti ini, ya, kita terkadang nggak bisa menghukumi kalau tidak mendengar dari kedua belah pihak. Maka langkah yang terbaik, kalau memang keduanya ingin perbaikan, ya, dan membutuhkan ada fasilitator untuk mendamaikan, maka dibawa kepada seorang yang berilmu, ya, permasalahan ini dibawa kepada seorang yang berilmu, kemudian masing-masing mengungkapkan, ya, permasalahannya seperti apa. Karena terkadang kita mendengar dari salah satu pihak, ya, seperti ini, ya, dia mengatakan bahwa suami istri jelas-jelas salah misalnya. Nah, coba kita lihat dulu salahnya apa. Ada suatu perkara, ya, ini sering kita dapati dalam problema rumah tangga. Ada perkara yang mungkin menurut dari kacamata suami itu suatu kesalahan, ya. Padahal kalau dari kacamata syariat itu ternyata bukan sebuah kesalahan, ya. Atau sebaliknya, menurut istri suami telah melakukan kesalahan, ya. Suami telah melakukan kesalahan, padahal dari kacamata syariat itu bukan merupakan kesalahan. Sehingga metode yang terbaik dalam menghandle perselisihan antara suami dan istri adalah menghadapkan kedua belah pihak, kemudian masing-masing menyebutkan permasalahan yang ada dari sisi pandang mereka, baru ada yang meluruskan.
Wallahu taala a'lam. Ustaz, bagaimana kalau suami kurang sekali dalam hal agama dan selalu maunya saja didengarkan dan pernah melakukan pengkhianatan? Bagaimana seharusnya bersikap kepadanya? Diberi nasihat, ya, diberi nasihat tentang pentingnya ilmu agama. Nah, inilah suatu permasalahan yang kami lihat, ya, permasalahan yang begitu serius dalam rumah tangga kaum muslimin. Kita itu menjalani bahtera rumah tangga puluhan tahun tanpa adanya ilmu, tanpa mengetahui bagaimana harus bersikap ketika terjadi masalah. Bagaimana harus bersikap? Kita nggak punya ilmu, ya, kita nggak punya ilmu. Oleh karena itu, nasihatkan, ya, kepada suami, berikan nasihat dengan penuh kelemah lembutan, ya, ketika empat mata cari timing atau waktu-waktu yang pas, ya, sampaikan kepadanya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena ini merupakan kunci kesuksesan kita dalam menjalani bahtera rumah tangga. Baik. Baik, Ustadz, saya ingin berdoa agar bisa pindah kerja di luar kota yang banyak kajiannya seperti saat kuliah. Tapi saat saya minta didoakan oleh ibu, beliau tidak mau karena nanti jauh. Di dekat rumah tidak ada kajian. Apakah saya tetap berdoa, Ustadz? Atau berdoa minta yang terbaik saja? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan ditain seperti ini. Tapi kita minta yang terbaik aja. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan yang terbaik. Ya, entah nanti itu dekat dengan dengan rumah antum atau jauh dari rumah antum, ya, itulah yang mudah-mudahan yang terbaik, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui mana yang terbaik bagi kita, ya. Jadi minta saja agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang terbaik. Mungkin kalau kita jauh, ya, dari tempat kajian misalnya, sehingga kita bisa taklimnya itu hanya satu kali saja dalam sepekan, dan itu menempuh perjalanan yang jauh. Mungkin ini bisa jadi ini lebih barokah daripada mungkin kajian yang dia hadiri setiap hari. Bagaimana, Ustadz? Kok bisa lebih barokah? Mungkin karena dia datang dari jauh, ya, karena kajiannya jauh, dia datang bersungguh-sungguh, dia tidak ingin kehilangan faedah sama sekali dari kajian yang dia sudah pergi jauh-jauh, sudah berkorban jauh ke sana, akhirnya diambil faedah-faedahnya. Ya, berbeda dengan orang yang mungkin taklimnya setiap hari, kalau tiap hari juga taklim, ya, akhirnya faedahnya dicatat sekenanya saja. Ini hanya salah satu perspektif saja bagaimana terkadang apa yang Allah tentukan bagi kita mungkin lebih baik bagi kita. Sehingga ketika antum meminta sesuatu, mintalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Ustadz, saya sudah lama menikah. Dulu saat baru menikah, saya dan istri menunda punya anak, mengingat istri kerjanya jauh. Saat kami ingin program punya anak, namun sekarang belum terwujudkan. Apakah ini salah satu azab bagi kami karena dulu menunda untuk punya anak? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas, ya, kita dianjurkan untuk segera, ya, punya anak dan punya anak yang banyak, ya. Maka kalau memang itu kita rasakan ada suatu kesalahan di tengah-tengah kita, maka banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, minta agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kita momongan, ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Baik, mungkin cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan besok kita akan masuk ke kelanjutan hadisnya, yaitu tentang seburuk-buruknya wanita. Ya ini apa? Seburuk-buruknya wanita. Apa saja karakter yang terdapat pada wanita yang terburuk menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.